Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih. Bersama saya Sabrina Asila, berikut buletin Anyus pagi selengkapnya. Pemirsa, 2 truk terlibat tabrakan adu banteng di jalan yang licin setelah diguyur hujan di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kerasnya benturan membuat kedua sopir truk terjepit di kabin kemudi truknya masing-masing. Dua sopir truk ini terjepit di kabin kemudi setelah terlibat kecelakaan di Jalan Laupe, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Tim penolong dari damkar berjuang sekuat tenaga untuk mengevakuasi kedua sopir dengan peralatan seadanya. Kecelakaan diduga terjadi karena kondisi jalan yang licin serta turun hujan deras, membuat salah satu sopir truk tidak bisa mengendalikan kendaraannya hingga truk melenceng keluar jalur. Naas, saat bersamaan melaju truk dari arah berlawanan hingga tabrakan pun tidak terhindarkan. Kerasnya benturan membuat bodi kedua truk ringsek dengan kondisi sopir masih berada di balik kemudi. Setelah berhasil dievakuasi, kedua sopir langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kami luncurkan unit Crane and Rescue kami dari Dinas Damkar Kota Parepare ke lokasi. Setelah kami tiba, itu ternyata ada 2 unit dump truk tongkang yang terjadi laka lantas. Karena kondisi kendaraan truk yang rusak parah, untuk evakuasi harus menggunakan unit kren damkar agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Tabrakan beruntun truk kontainer menabrak 2 sepeda motor dan 1 minibus di Jalan Ancol Timur, Jakarta Utara pada Rabu siang. Kecelakaan disebabkan truk melaju tidak terkendali setelah mengalami pecah ban. Video amatir merekam kondisi truk kontainer yang ringsek setelah menabrak tiang jalan tol layang di Jalan Ancol Timur. Terlihat pula 1 unit sepeda motor berada di kolong truk dan 1 sepeda motor di samping truk. Tapi selamat orangnya ya Pak. Beruntung, kedua pengendara sepeda motor hanya mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Saksi mata menjelaskan, truk kontainer sedang berjalan menuju Tanjung Priok. Tiba-tiba saja ban depan truk pecah hingga membuat sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Truk kemudian oleng menabrak 2 sepeda motor dan 1 mobil minibus yang sedang parkir. Badan truk yang melintang menutup sebagian ruas jalan hingga membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Truk itu pertama berjalan di lajur kiri, selanjutnya mengalami pecah ban di kanan, pecah ban sebelah kanan depan. Selanjutnya supir kurang bisa menguasai kendaraan memati kanan, akhirnya menghantam tiang tol. Ada pengendara yang terkena juga, Bang? Ada, sementara sudah dibawa ke Rumah Sakit Sulianti Saroso untuk penanganan lebih lanjut. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas Satlantas Wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 orang warga Sidoarjo, Jawa Timur yang sengaja pamer senjata api di media sosial. Kedua pelaku yang mengaku pamer hanya untuk bergaya diketahui menyimpan dan memiliki senjata api tanpa izin. Mobil malam Jumat. Setelah menjalani pemeriksaan, 2 orang warga Sidoarjo, masing-masing W 55 tahun warga Pucang Anom Sidoarjo dan SS 51 tahun warga Tebel Gedangan Sidoarjo, akhirnya ditahan setelah aksi pamer senjata api di media sosial viral dan meresahkan warga. Keduanya ditahan karena menyimpan dan memiliki senjata api tanpa izin. Polisi juga menyita sebuah senpi rakitan, berikut sejumlah amunisi aktif, serta sebuah senjata airsoft gun berikut peluru. Hasil pemeriksaan diketahui, kedua pelaku sengaja pamer senjata api di media sosial hanya untuk bergaya agar tampak elegan.
Senpi itu sendiri didapatkan dari seorang yang kini telah meninggal dunia untuk dititipkan dan dijual. Pelaku ini menunjukkan Senpi itu ya bisa bergaya di media sosial, mungkin berharap mendapatkan follower ya, ataupun tanggapan-tanggapan yang dari masyarakat. Guna pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku diamankan di sel tahanan Mapolresta Sidoarjo. Pemirsa, suasana duka mengiringi pemakaman artis senior Marissa Haque di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Istri, aktor, dan penyanyi Ikang Fauzi tersebut ditemukan keluarga dalam kondisi tidak bergerak di kediamannya setelah seharian beraktivitas. Ratusan pelayat menghantarkan kepergian artis senior Marissa Haque ke peristirahatan terakhir di TPU Tanah Kusir pada Rabu sore. Selain pihak keluarga besar Marissa Haque dan Ikang Fauzi, terlihat pula rekan-rekan sesama artis hadir di pemakaman. Suasana haru mengiringi pemakaman Marissa Haque. Sang suami Ikang Fauzi turut membantu prosesi penurunan jenazah ke liang lahat. Tidak hanya itu, meski dalam kondisi duka yang mendalam, Ikang Fauzi mengumandangkan azan ke telinga almarhumah istrinya untuk terakhir kalinya. Dua putri almarhumah, Isabella Fauzi dan Cikita Fauzi, tampak tegar menyaksikan prosesi pemakaman ibu mereka. Usai pemakaman, Ikang Fauzi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayat yang hadir. Ia menyampaikan bahwa istrinya adalah wanita yang hebat, terus berjuang untuk mendapatkan gelar profesor. Ya Allah, Ibu beruntung ya Allah bisa menjadi suamimu. Dia berjuang untuk mendapat gelar profesor. Marissa, I love you forever. Adik Marissa, Soraya Haque, mengungkapkan Marissa tidak memiliki riwayat sakit. Sebelum meninggal, artis kelahiran tahun 1962 itu beraktivitas seperti biasa. Pada Rabu dini hari, keluarga mendapati Marissa Haque dalam kondisi tidak bergerak di ruang atas kediamannya dan sempat dibawa ke rumah sakit. Semasa hidupnya, anggota DPR RI periode 2004-2009 itu mengawali karir keartisan dari Sanggar Suara Mahardika, pimpinan Guru Soekarno Putra. Namanya mulai dikenal setelah bermain dalam film Kembang Semusim pada tahun 1980 dan pernah meraih Piala Citra 1984 sebagai aktris pendukung terbaik film Tinggal Landas Buat Kekasih. Hingga akhir hayatnya, Marissa menekuni profesi sebagai dosen di salah satu kampus swasta di Jakarta. Benar nggak sih gitu loh, karena kita tahu dia sehat. Orangnya disiplin ya, berarti kalau orang disiplin pastinya rajin untuk check up gitu. Speechless lah, kehilangan sekali kita semua. Aku sih doain buat Ikang, bahwa kesabaran buat Ikang semakin besar. Kang, semua itu milik Tuhan, suami atau istri itu milik Tuhan. Jadi kita nggak boleh merasa memiliki, kita harus mengikhlaskan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, serangan Iran ke Tel Aviv, Israel membuat dunia khawatir akan konflik di Timur Tengah yang bisa pecah menjadi sebuah perang besar. Israel pun mengatakan akan membalas serangan terbaru dari Iran. Lalu apabila kita bandingkan kekuatan militer Iran dan Israel, sebenarnya siapakah yang lebih kuat? Selengkapnya dalam infografis berikut ini, pemirsa. Menurut Global Firepower, Iran berada di peringkat 14 dari 145 dalam kekuatan militer pada 2024. Sementara itu Israel ada di peringkat 17. Iran disebut unggul berdasarkan jumlah unit militer, armada angkatan darat, armada angkatan laut, sumber daya nasional, finansial, dan logistik. Kita lihat pemirsa. Dari sisi unit militer, Iran memiliki total 610.000 personel aktif, lebih dari 3 kali lipat personel Israel yang hanya berjumlah 170.000 orang. Meski begitu, Israel memiliki tentara cadangan yang lebih banyak, yakni 465.000 orang, dibandingkan Iran yang hanya 350.000 orang. Kita lihat pemirsa, di sisi angkatan darat, Iran cukup unggul signifikan di hampir semua armada,
Iran memiliki total 1.996 tank dan 65.765 kendaraan lapis baja. Sedangkan Israel memiliki 1.370 tank dan 43.407 kendaraan lapis baja. Selanjutnya pemirsa, di sisi angkatan laut, Iran memiliki total 101 armada, termasuk diantaranya 19 kapal selam. Sedangkan Israel memiliki 67 armada laut yang diantaranya adalah 5 kapal selam. Selanjutnya pemirsa, di sisi angkatan udara, Israel lebih unggul dengan total 612 armada yang mencakup pesawat tempur, helikopter, hingga armada transportasi. Sementara itu, Iran hanya memiliki total 551 armada udara. Israel unggul dalam jumlah pesawat tempur dengan 241 unit, sementara Iran memiliki pesawat tempur 186 unit. Untuk helikopter, Israel juga unggul dengan 146 unit dan Iran 129 unit. Satu hal yang menjadi keunggulan Israel dari Iran adalah dari sisi teknologi. Demikian infografis kali ini pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pelatih Sinteyong memanggil 27 pemain untuk membela timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan Cina dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain mencoret Justin Hubner yang dibekap cedera, STY memanggil Jordi Amat dan 2 pemain yang baru saja dinaturalisasi, yakni Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Sebanyak 27 pemain dipanggil untuk membela timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan Cina dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Sinteyong juga memanggil 2 pemain yang baru menjadi warga negara Indonesia, yakni Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Nama Jordi Amat juga kembali masuk dalam skuad timnas usai dibekap cedera. Sementara nama Justin Hubner dicoret lantaran masih mengalami cedera. STY juga kembali memanggil striker asal Persebaya Surabaya Malik Rizaldi. Dari rilis PSSI, 3 nama akan mengisi daftar penjaga gawang, yakni Hernando Ari, Nadeo Argyawinata, dan Martin Pes. Di lini belakang, Sinteyong memanggil J. Ijas, Jordi Amat, Mads Hilgers, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Wahyu Prasetyo, Calvin Tardong, Pratama Arhan, Shane Patinama, Shandy Wolves, Asnawi Mangku Alam, dan Eliano Reinders. Sedangkan lini tengah Indonesia akan diisi Tom Hey, Nathan Chuaon, Ivar Jenner, dan Ricky Kambuaya. Selanjutnya 8 nama akan mengisi lini depan timnas Indonesia, yakni Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Egy Maulana, Malik Rizaldi, Rafael Streyk, Dimas Derajat, dan Hoki Caraka. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, seorang perajin batik tulis asal Jepara, Jawa Tengah berinovasi dengan membuat karya batik bertema pahlawan. Sosok pahlawan yang menjadi inspirasi adalah 2 pahlawan wanita asal Jepara, yakni Raden Ajeng Kartini dan Ratu Kalinyamat. Dalam rangka merayakan Hari Batik, perajin batik di Jepara berkreasi dengan membuat batik bermotif unik dan beda. Perajin batik bernama Suyanti Jatmiko membuat karya batik yang terinspirasi dari sosok 2 pahlawan wanita Jepara, yakni Ratu Kalinyamat dan Raden Ajeng Kartini. Dari batik motif Ratu Kalinyamat, Suyanti bercerita tentang sepenggal kisah saat akan berperang dengan Portugis di abad 15. Ratu Kalinyamat berlayar bersama ribuan prajurit dengan menggunakan perahu kayu. Dari perjuangan melawan Portugis itulah Ratu Kalinyamat akhirnya disematkan sebagai pahlawan. Sementara dari motif bertema Raden Ajeng Kartini, tertuang tulisan tentang surat-surat peninggalan Raden Ajeng Kartini. Salah satu tulisan yang terkenal yakni habis gelap terbitlah terang. Selain itu terdapat pula saat Raden Ajeng Kartini tengah mengajar baca tulis terhadap warga jelata. Nah, saya di sini juga membuat batik-batik yang tematik seperti batik Ratu Kalinyamat.
Dan satu lagi saya juga membuat batik tentang Kartini yang sudah saya buat dari sejak 2 tahun yang lalu. Dengan karya batik bermotif tematik ini, Suyanti berharap bisa menjadi inspirasi kaum muda sekaligus mengenalkan tentang sejarah perjuangan pahlawan Indonesia. Dari Jepara, Jawa Tengah. Pemirsa, bagi Anda yang gemar berwisata menikmati keindahan alam, saya akan mengajak Anda merasakan camping di Danau Alam, tepatnya di kaki Gunung Semeru yang berada di Lumajang, Jawa Timur. Pesona keindahan Danau Ranupani yang berselimut kabut tipis saat pagi hari serta indahnya bulan purnama di tengah hawa dingin malam hari menjadi suguhan keindahan alam yang sangat mempesona. Ya, kabut tipis akan menari-nari di atas permukaan danau. Inilah keindahan Danau Ranupani yang berada di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Danau alam yang berada di ketinggian 2114 meter di atas permukaan laut ini menyimpan pesona keindahan alam yang menakjubkan. Saat pagi hari, pengunjung akan disuguhi keindahan danau yang dikelilingi pohon cemara, sementara kabut tipis dan hawa dingin juga menambah harmoni yang memikat hati. Danau Ranupani ini menjadi spot terbaik bagi pengunjung yang hobi bersuah foto karena hampir di setiap sudut menyajikan pesona keindahan yang instagramable. Lokasi ini juga menjadi spot camping terbaik bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi menyatu dengan alam. Sejuk sih, dingin tapi. Kalau pemandangannya gimana? Pemandangannya bagus banget. Cocok buat ini ya? Iya, cocok buat camping. Lumayan bagus, indah. Dingin juga ya? Iya, dingin. Kalau malam juga kan langsung lihat rembulan. Pesona keindahan Danau Ranupani saat malam hari, jika beruntung, pengunjung akan disuguhi indahnya bulan purnama di atas danau. Wah, romantis bukan? Bagaimana Anda tertarik mencoba sensasi camping di Danau Ranupani ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, BNN menggerebek sebuah rumah mewah yang dijadikan tempat produksi narkoba di kawasan Serang, Banten. Aksi kawanan bajing loncat yang mencuri minyak goreng curah dari mobil tangki terekam kamera amatir. Berikut kriminal 24 jam. Badan Narkotika Nasional membongkar produksi narkoba di salah satu rumah mewah di lingkungan Gurugui, Lialang, Taktakan, Kota Serang, Banten. Dari hasil pengungkapan itu, BNN menyita barang bukti narkotika dengan total 1 ton lebih senilai 145 miliar rupiah, serta 10 orang tersangka yang memiliki peran berbeda-beda. Petugas Satuan Anti Narkoba Polres Majalengka menggerebek sebuah rumah kos di Desa Buntu, Blok Grogol, Kecamatan Ligung yang diketahui memproduksi rokok sintetis. RAA dan ZJM yang merupakan pelaku terciduk tengah membuat pinaka atau bahan baku tembakau sintetis menggunakan sejumlah bahan kimia di lokasi. Aksi kawanan bajing loncat yang mencuri minyak goreng curah dari mobil tangki di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan, terekam video amatir warga. Pelaku membuka keran tangki dan berhasil mencuri sedikitnya 1 jerigen minyak goreng curah. Sementara itu, 2 rekan pelaku lainnya memantau dan menunggu di belakang mobil tangki dengan sepeda motor dan kabur setelah berhasil beraksi. Presiden Joko Widodo kembali meminta maaf. Permintaan maaf itu dilakukan saat meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Rakyat Kevamenanu 2, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT. Diketahui Presiden Jokowi berulang kali meminta maaf di pasar-pasar tradisional di sejumlah daerah. Berikut pernyataan maaf Presiden Jokowi. Saya ingin, dan pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu, warga yang saya hormati, saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan,
yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekilapan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Pemirsa, calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung berziarah ke makam almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Pramono mendoakan kebaikan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ karena memiliki sejarah kedekatan saat di Baitul Muslimin. Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berziarah ke makam Kiai Haji Zainuddin MZ untuk mendoakan almarhum. Menurut Pramono, kedatangannya ke makam Kiai sejuta umat ini bukanlah yang pertama. Ia pun memiliki kedekatan sejarah dengan almarhum yang sama-sama mendirikan Baitul Muslimin dengan beberapa tokoh lainnya seperti Said Akil dan Profesor Din Syamsuddin. Pramono Anung juga diketahui telah mendapat dukungan besar dari keluarga almarhum Zainuddin MZ. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil bersama istri Atalia Praratia menyambangi gedung DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat. Kehadiran RK untuk mendampingi Atalia atau yang akrab disapa Bu Cinta yang dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Atalia Praratia, istri calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil, ikuti upacara pelantikan anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Atalia dilantik sebagai anggota DPR RI mewakili fraksi Golkar daerah pemilihan Jawa Barat 1. Wanita yang akrab disapa Bu Cinta ini ditempatkan di Komisi 8 DPR RI di mana membidangi urusan agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Pendamping dan mendukung istri. Mudah-mudahan beliau amanah 5 tahun mengurus Indonesia di komisi berapa? 8 insya Allah, mudah-mudahan mohon doanya. Pendidikan ya? Bukan, sosial, kemanusiaan, ya, kebencanaan, dan juga perempuan anak. 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD terpilih dilantik dan diambil sumpah jabatannya untuk masa bakti 2024-2029 di ruang sidang paripurna Kompleks Parlemen Senayan yang turut dihadiri Presiden Joko Widodo serta Presiden terpilih Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet. Nantinya, ratusan legislator ini akan melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rapat gabungan yang dihadiri pimpinan fraksi dan kelompok DPD akhirnya menyepakati Ahmad Muzani, anggota MPR RI dari fraksi Partai Gerindra, menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029. Ketua fraksi PDIP MPR RI Ahmad Basara mengatakan rapat pimpinan gabungan MPR RI menyepakati secara musyawarah mufakat bahwa Ahmad Muzani dari fraksi Partai Gerindra menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029. Ahmad Muzani akan didampingi 8 para wakil Ketua MPR yang ditetapkan oleh masing-masing fraksi politik di MPR. Sementara untuk calon wakil Ketua MPR RI dari DPD masih menunggu dari unsur Dewan Perwakilan Daerah. Pagi ini pukul 10 waktu Indonesia Barat akan digelar rapat paripurna untuk menetapkan dan pelantikan pimpinan MPR dan 8 wakil Ketua MPR. Jajaran TNI dari Matra Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara menggelar gladi bersih pertama jelang perayaan HUT ke-79 TNI di Silang Monas, Jakarta Pusat. Simulasi upacara, difail pasukan, parade alutsista hingga berbagai atraksi ditunjukkan saat gladi. Jelang puncak HUT ke-79 TNI di Monumen Nasional, jajaran TNI dari 3 Matra Angkatan Darat, Laut, Udara menggelar gladi bersih pertama. Lebih dari 15.000 prajurit dan alat utama sistem persenjataan alutsista turut dikerahkan.
Gladi bersih meliputi beberapa penampilan dari para prajurit yang pada HUT TNI 5 Oktober nanti akan tampil di hadapan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Di antaranya upacara demonstrasi kekuatan, beberapa atraksi seperti berkuda, terjun payung, dan flypass pesawat tempur. Sementara penutup gladi bersih dengan pertunjukan parade alutsista yang mencakup kendaraan taktis, kendaraan tempur, dan sistem peluncur senjata. Rencananya gladi bersih kedua akan kembali dilanjutkan hari ini. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbaharui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti yang tertera di layar kaca. Saya Sabrina Sila pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.